Jalur Dendels Pantai Selatan Jawa bukan nama Dendels Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ternyata ada dua Dendels. Kebanyakan orang mengira bahwa jalur lurus di sepanjang pesisir selatan Jawa dari Bantul daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan hingga Cilacap Jawa Tengah bagian barat daya adalah jalan yang juga digagas oleh Herman Willem Daendels, yaitu pemrakarsa pembangunan jalan di pesisir utara dari Anyer sampai Panarukan. Ternyata bukan. Ada dua Daendels yang berbeda. Daendels yang mempelopori pembukaan jalur sepanjang hampir 1000 km di pesisir utara Jawa dari Anyer sampai Panarukan adalah Gubernur Hindia Belanda era tahun 1808 hingga 1811. Jalur yang disebut Jalan Raya Pos itu dibangun Daendels pada awal masa kepemimpinannya di Hindia Belanda. Sementara yang dijadikan sebagai nama jalan di pesisir selatan Jawa yang menghubungkan Bantul Yogyakarta, Purworejo, Kebumen hingga Cilacap di Jawa Tengah berbeda dengan Daendels yang Gubernur Jenderal itu, alias bukan orang yang sama. Dan kedua Daendels ini pun hidup dalam masa yang berbeda pula. Jika H.W. Daendels berkedudukan setara dengan Presiden, yaitu selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda, maka Daendels yang kedua ini punya jabatan pemerintahan yang lebih rendah. Ia adalah A.D. Daendels. A.D. Daendels menjabat sebagai asisten residen di wilayah Ambal pada tahun 1838 atau 3 dekade setelah Herman Willem Daendels mulai menempati posisi tertinggi sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Menariknya, A.D. Daendels adalah anak dari Herman Willem Daendels. A.D. Daendels lahir dari pernikahan H.W. Daendels dengan Alida Elisabeth Renera van Vlieren. Di kalangan pejabat Hindia Belanda, A.D. Daendels dikenal ambisius dan radikal, watak yang juga kental pada figur ayahnya sewaktu memimpin Hindia Belanda 3 dekade sebelumnya. Dalam buku Strategi Menjinakkan Diponegoro karangan Saleh As'ad Jamhari tahun 2004 halaman 173, jauh sebelum menggunakan nama Daendels, jalan ini dikenal dengan nama Jalan Diponegoro. Sebutan itu tidak terlepas dari peristiwa Perang Jawa ketika Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda. Ketika Perang Jawa meletus pada tahun 1825 hingga 1830, Diponegoro kerap melewati ruas jalan ini yang termasuk wilayah Bagian Selatan. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan kolonialisme Belanda berakhir setelah pada tahun 1827 pasukan Belanda berhasil mengepung pasukan Diponegoro. Pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock dengan licik menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Pasca Perang Jawa, pemerintah kolonial menjalankan politik untuk menghapus pengaruh dan citra Diponegoro di kalangan pribumi. Tujuan politik ini untuk melamakan semangat pengikut Diponegoro yang masih bergerilya, dan kedudukannya pun terpecah. Pada 1838, A.D. Daendels menggunakan kesempatan ini untuk mengganti nama jalan Diponegoro. Daendels mengubah nama jalan kuno penghubung kerajaan Jawa ini dengan namanya. Jadilah Jalan Daendels di selatan Jawa. Ia juga membangun kembali jalan tersebut mulai dari Brosot Kulon Progo hingga Karangbolong Kebumen. Terlepas dari rekaman sejarah yang ada, Jalan Daendels di selatan Jawa kini sudah berfungsi sebagai jalur alternatif transportasi bagi masyarakat ketika menuju Yogyakarta atau sebaliknya.
Pemanfaatan Jalan Dendels sebagai jalur alternatif lintas selatan Jawa dapat membawa fungsi jalur ini sebagai penyeimbang dengan jalan raya pos di pantai utara Jawa yang kini juga berfungsi sebagai jalan Trans Jawa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, beri komentar, dan klik tanda lonceng. Salam bahagia.